Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firmawati, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2007050008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan magang pengajaran matematika di program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan, mata kuliah teori bilangan kelas A dengan dosen pembimbing magang yaitu Dr. Puguh Wahyu Prasetyo, MSc. Laporan pelaksanaan magang ini mencakup: pertama, deskripsi mata kuliah yang digunakan magang dan kondisi kelas saat magang. Kedua, satuan rencana pembelajaran atau SAP yang digunakan saat magang. Ketiga, bentuk evaluasi yang digunakan saat pembelajaran di kelas magang. Dan terakhir, video praktik magang di kelas A Pendidikan Matematika. Deskripsi mata kuliah yang digunakan saat magang dengan nama kuliah teori bilangan, kode 0635420 dengan bobot 2 SKS, semester 2, rampun mata kuliah yaitu aljabar dengan alokasi waktu total yaitu 14 pertemuan dikali 100 menit. Deskripsi singkat mata kuliah. Teori bilangan merupakan cabang ilmu dari matematika murni yang mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka. Mata kuliah ini membahas tentang induksi matematika dan teorema binomial, keterbagian, kongruensi, serta aplikasinya, dan himpunan. Sehingga diharapkan siswa mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran matematika yang telah tersedia secara inovatif dan teruji. Untuk mata kuliah prasyarat ialah logika matematika. Selanjutnya, kondisi kelas saat magang berlangsung. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara daring dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, sehingga perkuliahan tatap muka di kelas tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Praktik magang dilaksanakan sebanyak 2 pertemuan yang diikuti oleh mahasiswa semester 2 program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan pada mata kuliah teori bilangan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2021 secara daring dengan pembahasan persamaan diopatin melalui e-learning. Dan pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 secara daring dengan pembahasan sistem perkongruenan linear melalui Google Meet. Perkuliahan berlangsung selama 90 menit dengan mahasiswa yang berperan aktif dalam perkuliahan dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Rancangan pembelajaran atau SAP yang digunakan pada saat magang. Berikut SAP yang digunakan pada saat magang pertemuan ke-11 dan SAP yang digunakan pada saat magang pertemuan ke-12. Berikut evaluasi yang digunakan saat magang di pertemuan ke-12. Laporan kegiatan magang pengajaran matematika. Pada semester 2 di perkuliahan Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan terdapat mata kuliah magang pengajaran matematika dengan bobot 3 SKS. Saya melaksanakan kegiatan magang pada mata kuliah teori bilangan dengan materi persamaan diopatin dan sistem perkongruenan linear yang dibimbing oleh dosen program studi pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Dr. Puguh Wahyu Prasetyo, MSc.
Pada magang ini, saya mengajar di kelas A semester 2 Pendidikan Matematika, Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan magang dilakukan secara online menggunakan e-learning dan pembelajaran interaktif melalui Google Meet. Oke, sudah cukup. Ya. Baik, silakan Mbak Firmawati untuk menyampaikan materi teori bilangan pada kesempatan pertemuan ke-12 ini dengan topiknya yaitu sistem perkongruenan linier. Kami persilahkan. Terima kasih buat Pak Pugu yang sudah mempersilahkan saya coba menjelaskan tentang materi persamaan perkongruenan linear. Apa sih sistem perkongruenan linear itu? Yaitu merupakan salah satu materi pada teori bilangan yang serupa dengan persamaan linear. Tetapi sistem perkongruenan linear melibatkan beberapa sistem kongruen dengan koefisien dan variabel bilangan bobot. Kekongruenan linear adalah variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Selanjutnya, pada teorema pertama pada sistem perkongruenan linear yaitu ditentukan A, B, C, D, E, F, M yaitu anggota bilangan bulat di mana M lebih besar dari 0 dan delta sama dengan AD kurang BC sehingga FPB delta M sama dengan 1. Pada sistem perkongruenan yaitu berbentuk AX plus BY kongruen dengan E modulo M dan CX plus DY kongruen dengan F modulo M sehingga mempunyai suatu selesaian tunggal yaitu X kongruen delta bar dikali DF kurang BF kali BF modulo M dan Y kongruen delta bar dikali AF kurang CE modulo M, di mana delta bar adalah inverse dari delta modulo M. Selanjutnya kita masuk pada contoh. Selesaikan sistem perkongruenan linear, di mana persamaannya yaitu 4X dikurang 7Y kongruen 6 modulo 17 dan 5X kurang 2Y kongruen 9 modulo 9 modulo 17. Delta sama dengan 4 dikali 2 yaitu A dikali D terus dikurang C dikali B dikali C yaitu negatif 7 dikali 5 sama dengan 43, di mana 43 itu kongruen 9 modulo 17 dan delta bar sama dengan 2 sebab delta bar dikali delta sama dengan 18 kongruen 1 modulo 17. Dengan demikian X kongruen delta bar dikali DE dikurang BF modulo M yaitu X kongruen 2 dikali 2 dikali 6 plus 7 dikali 9 modulo 17 kongruen 14 modulo 17 dan Y kongruen delta bar dikali AF kurang CE modulo M yaitu Y kongruen 2 dikali 4 kali 9 dikurang 5 kali 6 modulo 17 sehingga Y kongruen 12 modulo 17. Sehingga kita periksa jika X sama dengan 14 ini
dan Y sama dengan 12, kita substitusikan pada masing-masing perkongruenan, sehingga diperoleh 4X dikurang 7Y sama dengan 56 dikurang 84 sama dengan negatif 28 kongruen 6 modulo 17. Dan 5X plus 2Y sama dengan 5 dikali 14 plus 2 dikali 12 sama dengan 70 plus 24 sama dengan 94 kongruen 9 modulo 17. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang delta bar itu gimana, Pak? Tiba-tiba 2. Kan deltanya itu sama dengan 43 kongruen 9 modulo 17. Sehingga delta barnya sama dengan 2 karena Mana? Begitu bukan, Pak? Oke, kali 9 itu kongruen dengan 1. Itu maksudnya adalah inverse begitu. Inverse dari 9 modulo 17. Kalau 9 kali 2 kan 18. 18 dikurangi 1 kan 17. Nah, baru bisa dibagi 17 begitu. Begitu Mas Muflih? Clear? Oke, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke sistem perkongruenan linear satu variabel. Perhatikan sistem persamaan linear satu variabel, yaitu 2x sama dengan 10 dan 3x sama dengan 12. Apakah sistem ini memiliki solusi? Kira-kira memiliki solusi atau tidak? Tidak punya. Kita cek dulu ya, apakah syaratnya agar sistem perkongruenan memiliki solusi, yaitu di mana X kongruen B1 modulo N1 dan X kongruen B2 modulo N2 memiliki solusi jika FPB dari N1 dan N2 itu membagi habis B1 dan B2. Oke, selanjutnya sistem perkongruenan linear satu variabel. Syarat agar sistem perkongruenan linear yaitu sama dengan yang tadi, di mana X kongruen B1 modulo N1 dan X kongruen B2 modulo N2. Pertanyaannya, tentukan solusi dari sistem perkongruenan linear berikut, yaitu X kongruen 13 modulo 18 dan X kongruen 7 modulo 14. Nah, pada penyelesaiannya kita pada persamaan 1 kita mencari hasil X terlebih dahulu, di mana X sama dengan 18K plus 13, di mana K adalah anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita substitusikan nilai X ke perkongruenan kedua, sehingga diperoleh 18 plus K kali 18 kongruen 7 modulo 14. Nah, persamaan kedua itu yang ini, yang X kongruen 7 modulo 14. Sampai sini paham belum? Sedang dicerna, Mbak. Kita mencari nilai X terlebih dahulu pada persamaan 1, yaitu 18X yang ini, 18K, di mana K adalah anggota bilangan bulat, plus 13. Nah, 13 ini kan sisa dari X kongruen dari modulo 18. Sisanya adalah 13. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X, kita substitusikan nilai X ke persamaan kedua. Persamaan keduanya kita tulis di sini saja, yaitu X kongruen 7 modulo 14. Nah, kita masukkan nilai X-nya di mana? Ini nilai X-nya di mana 13 plus K dikali 18 kongruen 7 modulo 14. K dikali 18 kongruen 7 dikurang 13 modulo 14. Sehingga kita mendapatkan hasil kongruen negatif 6 modulo 14.
K dikali 18 kongruen 8 modulo 14. Ini dari negatif 6 ditambah 14 kan hasilnya 8. Sehingga 9K ini sama-sama dibagi 2. Sehingga didapat 9K kongruen 4 modulo 7. Lalu 9K kongruen 18 modulo 7. Sehingga K sama dengan 2 plus H dikali 7. Nah, H ini adalah anggota bilangan bulat. Mbak, itu 6 ditambah 14, 20, sisanya bukan 6 ya? Negatif 6 ditambah 14. Negatif 6 plus 14. Oke, kalau masih bingung itu kita memahaminya negatif 16 gitu ya. Negatif 16 berarti kebalikan dari 6, begitu kan? Sama halnya kalau kita di perkalian biasa, negatif 2 itu negatif 2 tambah berapa sehingga sama dengan 0. Ya, negatif 2 ditambah 2 begitu ya. Nah, akan tetapi untuk konsep ini kita perumum di dalam konsep penjumlahan modulo 14. Berarti kan 6 ditambah berapa biar kongruen 0 modulo 14. Itu berarti kalau kongruen dengan 0 berarti kan maknanya habis dibagi 14 kan? Berarti kan 6 ditambah berapa sehingga kongruen dengan 0 modulo 14. 6 tambah berapa? 6 tambah 8, begitu. Oke? Baik, Pak. Oh ya, baik. Bisa dilanjut? Ya, sehingga kita substitusikan nilai K. Jadi kita substitusikan nilai K ke persamaan sebelumnya, di mana X sama dengan 13 plus K dikali 18. X sama dengan 13 plus 18 kali 2 plus 7H. X sama dengan 13 plus 36 plus 126H. X sama dengan 49 plus 126H. Sehingga X kongruen 49 modulo 126. Sehingga bisa ditulis juga X kongruen 49 modulo KPK dari 18 dan 14. Bisa dicerna ya yang langkah selanjutnya. Belum, Mbak, sebentar. Ya, Tuh 13 plus K 18 tuh ngambil dari yang kiri itu ya, Mbak? yang ini ya. Ini dari Iya. ya ini tadi. Kan kita pertama kan kita cari nilai X-nya yang pada persamaan 1. Nah, X-nya kan kita dapat 13 plus 18K. Ini masih ada yang bingung belum? Atau udah paham semua? Mbak, saya izin bertanya. Itu yang 18 dapat dari mana ya, Mbak? Kan tadi Yang di atas 9K kongruen 18 modulo 7. yang ini. Iya. Ya. Itu kita ini modulo 7 dikali 2. Sehingga kan modulo 7 dikali 2 itu sama dengan 14. Nah, 14 9K kongruen modulo 7 sisanya adalah 4. Maka kita kan mau mendapatkan nilai K-nya saja kan. Tapi kan 9 tapi untuk pas yang ini kan kita tidak bisa menguraikan untuk mendapatkan nilai K. Maka modulo 7 kita kalikan 2 dulu, jadinya kan 14. Nah, 9K kongruen modulo 7 sisanya 18. Nah, ini sama saja dengan 9K kongruen 4 modulo 7, di mana tadi kan 7 kali 2 kan 14. Nah, 18 dikurang 14 kan sama dengan 4. Nah, sama saja kan. Jadi, untuk mendapatkan nilai K ini 9 kedua ruas dibagi 9 sehingga K kongruen 2 modulo 7. Seperti itu. Oke, mati. Selanjutnya, definisi sistem pengkongruenan linear satu variabel. Nah,
dalam bentuk umumnya yaitu X kongruen A1 modulo M1, X kongruen modulo M2 sampai X kongruen AR modulo MR. Jadi persamaannya sebanyak R, sehingga disebut dengan sistem perkongruenan linear simultan. Selanjutnya, pada teorema berbunyi X kongruen A1 modulo M1 dan X kongruen A2 modulo M2 bisa diselesaikan jika dan hanya jika A1 kongruen A2 modulo FPB dari M1 dan M2. Selanjutnya kita akan mengecek apakah sistem perkongruenan linear simultan berikut memiliki solusi. Pertama, X kongruen 13 modulo 16 dan persamaan keduanya yaitu X kongruen 5 modulo 14. Ini memiliki solusi karena kenapa? Siapa yang bisa tahu? Lihat dari teorema sebelumnya. FPB-nya 16 sama 14, 2. Ya. Kita cek dulu apakah 13 kongruen 5 modulo 2. Nah, setelah dicek ternyata benar. Selanjutnya X kongruen 15 dan modulo X kongruen 15 modulo 51 dan X kongruen 7 modulo 42. Tidak memiliki solusi karena PB dari 51 dan 42 adalah 3, tetapi teoremanya yaitu A1 berarti 15 kongruen 15 kongruen 7 modulo 3. Ini kan tidak kongruen ya. Mungkin bisa disampaikan untuk menentukan kongruennya bagaimana? Ya. Saya lupa. Oke, kalau bingung mungkin saya bantu ya. Teman-teman semua mohon untuk diperhatikan, nggih. Nah, berdasarkan teorema yang sebelumnya kan kita mengecek apakah punya solusi begitu ya. Kalau punya solusi baru kita kerjakan. Jangan kita kerjakan terus nanti ternyata susah, ternyata tidak punya solusi. Maka kita punya alat teorema tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah sistem perkongruenan linear itu punya solusi atau tidak. Nah, di situ kan disampaikan kalau 13 dan kalau bilangan katakanlah X kongruen dengan 13 modulo 16 dan X kongruen dengan 5 modulo 14, kita cek apakah 13 itu kongruen dengan 5 modulo dari FPB 16 dan 14. Karena FPB dari 16 dan 14 adalah 2, maka kita cek apakah 13 itu kongruen dengan 5 modulo 2. Caranya mudah sekali. Jadi 13 dikurangi 5 berapa? Teman-teman? 8 ya. 8 apakah habis dibagi 2? Habis. Habis ya, jadi kongruen. Kemudian untuk kasus berikutnya 51 dan 42 itu FPB-nya berapa? Yaitu di situ 3 ya. Oke, nah sekarang 15 dikurangi 7 berapa? 8, Pak. 8, Pak. Oke, 8. Apakah habis dibagi 3? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Nah, maka tidak memiliki solusi karena tidak kongruen begitu. Untuk kasus yang ketiga juga sama gitu ya. Lanjut. Selanjutnya, bagaimana jika banyaknya dari 2? Misal pada pertanyaannya adalah bilangan yang sisa 1 5 bersisa
dan dibagi 7 maka berapakah nilai? Ngapunten, Mbak. Kita anggap bilangan ini, sebuah bilangan ini adalah X, maka kita bisa membuat persamaan matematikanya, yaitu X kan yang pertama dibagi 3 bersisa 1, maka kita bisa tulis X kongruen 1 modulo 3. Selanjutnya dibagi 5 bersisa 2, kita tulis X kongruen 2 modulo 5. Dan selanjutnya sebuah bilangan dibagi 7 bersisa 3, kita tulis X kongruen 3 modulo 7. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut ya. Maka untuk mencari penyelesaian tersebut, kita bisa menggunakan 3 cara. Cara pertama yaitu cara biasa, cara kedua iterasi, dan cara ketiga sisa Cina. Pada penyelesaian soal sebelumnya, kali ini kita akan menggunakan cara dengan menggunakan teorema sisa Cina, di mana kita ketahui bahwa A1-nya adalah 1, A2-nya adalah 2, A3-nya adalah 3. Kita lihat dari ini. Nih, A1-nya yang ini. A1-nya adalah 1, A2-nya 2, dan A3-nya adalah 3. Selanjutnya, untuk mencari N besar, yaitu 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Dan mencari N1 sama dengan N per 3 sama dengan 35. N2 sama dengan N per 5 sama dengan 21. Dan N3 sama dengan 15. Sehingga kita perhatikan 3 kongruen linear, di mana 35X modulo 1, 35X kongruen 1 modulo 3, 21X kongruen 1 modulo 5, 15X3 kongruen 1 modulo 7. Nah, ini kita ambil dari persamaan yang kita buat sebelumnya. Nah, ini untuk yang N1, ini untuk persamaan kedua, dan ini untuk persamaan ketiga. Sehingga kita uraikan untuk persamaan pertama, 35X1 kongruen 1 modulo 3. Sehingga kita dapat 2X1 kongruen 1 modulo 3. X1 kongruen 2 modulo 3. X1 sehingga X1 sama dengan 2. Sampai sini ada yang masih bingung? Itu Mbak yang atas, Mbak, N1 sama dengan 35, N2 sama dengan 21 itu dari mana ya? Ini kan kita ambil dari persamaan sebelumnya. Persamaan sebelumnya kan yang ini. Yang X kongruen 1 modulo 3 dan seterusnya. Nah, kita mencari nilai N1-nya. Nah, N1-nya kan 35. Mana rumusnya itu N1X kongruen A1 modulo M misalnya. Nah, ini kan kita dapat N1-nya adalah 35. Jadi 35 X1 kongruen 1 modulo 3. Yang ini juga sama ini. Ini N1-nya, N2-nya dari ini 21. Sudah jelas belum? Itu N kecil itu dari mana ya, Pak? Mana? Oh, ini N kecil. Ini di sini aja ditulis. Ini dari 3 kali 7 kali 3 kali 5 kali 7 sama dengan 105. Nah, 105 kita bagi 3 hasilnya 35. Itu. Gimana?
Gimana? Oh iya iya iya. Nah, untuk yang persamaan selanjutnya kita sama, yaitu 21x2 sama dengan kongruen 1 modulo 5, sehingga kita dapat 1x2 kongruen 1 modulo 5. X2 kongruen 1 modulo 5, sehingga X2 sama dengan 1. Nah, yang persamaan ketiga, 15x3 kongruen 1 modulo 7, sehingga kita dapat 1x3 kongruen 1 modulo 7. Ini sama yang kayak tadi itu, misalnya kan 7 dikali 2, 14. Nah, 15 dikurang 14 kan 1. Jadi hasilnya 1x3 kongruen 1 modulo 7, sehingga kita dapat x3 sama dengan 1. Seperti itu. Sudah paham ya untuk yang langkah yang ini? Sudah, Mbak. Langkah selanjutnya kan kita sudah mendapatkan nilai X1 adalah 2, X2-nya 1, dan X3-nya itu 1. Sehingga kita masukkan ke sistem pengkongruenan semula, yaitu X kongruen A1 A1 kali N1 dikali X1 plus A2 dikali N2 dikali X2 plus A3 dikali N3 kali X3 modulo N. Nah, kita masukkan nilainya. X kongruen A1 adalah 1 yang tadi kita masukkan. 1 dikali 35 kali 2 plus 2 dikali 21 dikali 1 plus 3 dikali 15 dikali 1 modulo 105. Sehingga kita mendapatkan nilai X kongruen 157 modulo 105. 157 itu hasil dari yang ini ya. Selanjutnya kita secara umum penyelesaian tersebut adalah X-nya X kongruen 157 modulo 105 itu kongruen dengan 52 modulo 105. Sampai sini masih ada yang masih bingung atau gimana? Baik, sekiranya apakah ada pertanyaan ini? Tidak? Insya Allah cukup. Oke, Insya Allah sekarang cukup, Mbak.